أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang soleh dan soleha yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini pekan kedua pelajaran sejarah Islam, kita kembali dalam materi yang sama, masih berkenaan dengan Khulafaur Rasyidin. Namun hari ini Pak Adi akan memberikan materi berkenaan dengan khalifah yang pertama, yakni pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Untuk itu, dengarkan, simak betul penjelasan yang akan Pak Ardi sampaikan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka Abu Bakar menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 11 sampai dengan 13 Hijriah. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun 2 bulan 14 hari sebelum Abu Bakar meninggal jatuh sakit. Tugas Rasul tidak saja sebagai pembawa risalah Islam, akan tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka para sahabat merasakan adanya kekosongan kepemimpinan di tengah masyarakat. Dan para sahabat Nabi pun berkumpul untuk menentukan pilihannya. Sepeninggalnya Nabi, kondisi masyarakat masih dalam keadaan tidak menentu, maka kaum muslimin di Madinah berusaha untuk mencari penggantinya. Masyarakat Ansor dan Muhajirin berbeda pendapat terkait siapa yang nantinya akan menjadikan suksesi daripada pasca wafatnya Nabi Muhammad. Pertentangan terkaitnya proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah berlangsung dramatis. Ketika kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Saidah, terjadi perdebatan tentang calon khalifah. Masing-masing mengajukan argumentasinya tentang siapa yang berhak sebagai khalifah. Kaum Ansor mencalonkan Sa'ad bin Ubadah, seorang pemuka dari suku Al-Khazraj, sebagai pengganti Nabi. Dalam kondisi tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah bergegas menyampaikan pendirian kaum Muhajirin, yaitu agar menetapkan pemimpin dari kalangan Quraisy. Akan tetapi hal tersebut mendapat perlawanan keras. Di tengah perdebatan tersebut, Abu Bakar mengajukan 2 calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Namun Abu Ubaidah dan Umar, tokoh ini menolak usulan tersebut. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak membiarkan proses tersebut semakin rumit. Maka dengan suara yang lantang, Umar membaiat langsung Abu Bakar sebagai khalifah, yang kemudian diikuti oleh Abu Ubaidah. Kemudian proses pembaiatan pun terus berlanjut seperti yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad beserta pengikutnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menggantikan Nabi sebagai imam sholat. Pesan secara tersirat bahwa Abu Bakar memang layak menggantikan Rasulullah SAW. Di sisi lain, untuk menghindari perseteruan berkepanjangan antara kaum Muhajirin dan Ansor, di mana kaum Ansor sudah berkumpul di Bani Saqifah untuk mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin, Abu Bakar As-Siddiq menghampiri mereka dan melakukan distribusi kekuasaan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kami adalah pemimpinnya dan kalian adalah para menterinya. Kemudian proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah pertama menunjukkan betapa seriusnya masalah suksesi kepemimpinan dalam masyarakat Islam pada saat itu. Dikarenakan suku-suku Arab, kepemimpinan mereka didasarkan pada sistem senioritas dan prestasi, tidak diwariskan secara turun-menurun.
Kemudian pasca pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ia diberi gelar dengan Khalifat Rasulillah, yakni pengganti Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak mengklaim dirinya sebagai pemimpin umat Islam atau Amirul Mukminin. Adapun gelar Amirul Mukminin baru ada ketika Khalifah Ar-Rasyidin berada di bawah sahabat Umar bin Khattab. Baik anak-anak sekalian, itulah penjelasan berkenaan dengan pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami bersama. Bapak akhiri sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.